Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana siyama Ramadan syahra mubarakah fihi unzilal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin as-shaimin, as-shaimah yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentu kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa saat ini kita sudah ada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang tentunya tidak hanya kita menggapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pun meraih ataupun menggapai ampunan ataupun maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini di 10 hari terakhir tentu kita senantiasa memanjatkan doa di kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan, dijauhkan dari siksa kubur, dari siksa api neraka di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang tentunya salawat dan salam tertuju kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Tentu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Memaknai puasa baik secara harfiah ataupun bahasa maupun secara istilah ataupun terminologi, puasa memiliki makna, bisa diartikan saum. Di sini diambil daripada kata soma yasumu sauman. Artinya apa? Bisa dipahami makna daripada puasa itu adalah menahan diri, atau bisa diartikan pula menjaga diri. Namun menurut definisi daripada arti puasa itu sendiri secara istilah, puasa memiliki makna al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Artinya apa? Puasa itu adalah menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Di situ disebutkan ada 3 perkara, yaitu al-aklu artinya makan, yang kedua wasyarbu artinya minum, yang ketiga al-jima'u artinya bersetubuh ataupun berhubungan badan di siang hari. Nah, inilah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kapan batasan waktunya? Yaitu min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya di waktu fajar, atau pada saat itu kita mulai ketika ada isyarah imsak. Imsak di situ artinya menahan diri. Untuk mulai start kita tidak makan, tidak minum, dan tidak berjima. Kemudian setelah itu sampai kapan kita menjalani ibadah puasa dalam hitungan 1 hari? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari semenjak terbitnya fajar sampai tergelincirnya matahari, yaitu datangnya azan waktu maghrib. Itu pengertian puasa secara istilah. Namun tentunya memaknai puasa di sini bukanlah sekedar kita bisa menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan ibadah yang tentunya kesempurnaannya adalah untuk membentuk nilai ketakwaan dalam diri kita, untuk menumbuh suburkan nilai kesabaran dalam diri kita, dan senantiasa hidup penuh dengan pengendalian diri. Kenapa? Karena ibadah puasa ini merupakan salah satu rukun dalam rukun Islam, dan tentunya ini merupakan hukum wajib bagi umat Islam dengan dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan
perintah Allah, salah satunya yaitu perintah puasa. Tentu harus sempurna rukun dan syaratnya. Kemudian di samping itu pula yang perlu kita pahami terkait dengan memaknai puasa. Ada dalam salah satu keterangan yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Di situ sebagaimana pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Syekh ataupun imam besar kita yaitu Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan innas sauma kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahadu. Bahwasanya puasa itu adalah kafun. Kafun artinya menahan. Wa tarkun, tarkun artinya meninggalkan. Dipahami menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Dipahami meninggalkan di situ artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Tentunya termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Dan ibadah puasa itu lebih dimaknai merupakan ibadah yang sifatnya sirrun. Apa itu sirrun? Rahasia. Tadi disebutkan laisa fihi amalun syahadu. Artinya apa? Puasa pada hakikatnya merupakan ibadah yang sifatnya rahasia. Yang Maha Tahu, yang berhak untuk menilai, membalas ibadah puasa kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa limpahan pahala, ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada kita hanya Allah yang Maha Tahu. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar dalam hadis qudsi, illa saum fa innahu li wa ana azibi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Puasa itu adalah hakku, urusanku. Wa ana azibi, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena ibadah puasa lebih kepada ibadah yang sifatnya sirrun ataupun rahasia. Tidak ada amalan yang tampak padanya. Kalaupun semua amalan lain itu bisa disaksikan dan dilihat oleh makhluk, tapi ibadah puasa itu hanya bisa dinilai ataupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu lebih merupakan ibadah yang sifatnya ibadah amal batin. Murni kesabaran yang kita laksanakan ketika kita menjalani ibadah puasa. Itu arti puasa, memaknai puasa menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di sini ada beberapa makna dan hikmah puasa. Yang pertama dilihat daripada segi spiritual. Apa di situ? Dengan puasa tentu dapat melatih kepada kita untuk membiasakan diri melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan arti daripada takwa itu sendiri. Kemudian kaitan dengan spiritual di sini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah tambahan. Seperti apa? Ibadah sunnah. Di antaranya yaitu salat sunnah tarawih, kemudian membaca Al-Qur'an ataupun tadarus Al-Qur'an, memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih dan memperbanyak doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memaknai puasa di situ dari segi moral dan psikologis. Ini tentunya dengan puasa dapat membentuk kesabaran dalam diri kita, dapat membentuk kejujuran dan keikhlasan dari amal yang kita kerjakan, senantiasa penuh dengan dasar keikhlasan. Yang kita cari adalah hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu pula secara psikologis, yaitu tentu dapat membiasakan diri, melatih diri hidup penuh dengan pengendalian emosi dan perilaku kita. Kendalikan diri. Kalau kita berpuasa harus mampu untuk mengendalikan diri. Hidup harus lebih terkontrol. Itulah yang diharapkan ibadah puasa yang kita jalani terkait dengan maknanya tadi. Kemudian yang ketiga dari segi sosial. Dengan puasa tentu dapat menumbuhkan sifat empati kita, kepedulian kita, kepekaan kita terhadap nasib sesama, terutama mereka yang miskin, mereka yang berkelaparan. Jangan sampai kita bisa makan dengan kenyang, minum sebebasnya, sementara orang-orang di sekitar kita ada yang susah mendapatkan makanan. Nah, itulah yang harus kita tumbuh suburkan dalam diri kita, jiwa kita, yaitu sifat kepekaan ataupun kepedulian terhadap nasib sesama.
Nah, terkait dengan sifat sosial di sini, segi sosial di sini yaitu mendorong solidaritas melalui zakat fitrah dan berbagi makanan. Jadi saum ibadah puasa kita jalani, tapi ingat satu hal yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan, apa itu? Perintah zakat. Karena zakat pun merupakan salah satu daripada rukun Islam, terutama zakat fitrah, ya. Ketika kita menjalani ibadah puasa, ingat kita harus mengeluarkan zakat fitrah, ya. Tidak hanya itu, ketika kita ada kelebihan rizki, maka sebagian rizki yang kita miliki kita bagikan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan ataupun uluran tangan kita. Kemudian yang terakhir dari segi kesehatan, kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, puasalah, dengan puasa maka badan akan menjadi sehat. Nah, disinilah makna penting yang bisa kita ambil terkait dengan ibadah puasa. Bukan sebatas kita memahami puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi banyak nilai lain, segi lain yang harus kita pahami supaya ibadah puasa kita ini murni, puasa kita itu betul-betul puasa yang dijalani dengan penuh keikhlasan dalam diri kita. Puasa yang kita tunaikan ini merupakan puasa yang sempurna, puasa yang mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi kesehatan tadi tentunya memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa tubuh kita itu untuk detoksifikasi. Yang keduanya mengatur pola makan supaya kita bisa hidup lebih sehat. Jadi dengan puasa kita hidup akan lebih sehat. Kenapa? Karena pola makannya diatur dengan baik. Makan tidak berlebihan, minum pun tidak berlebihan, karena Allah tidak suka orang yang berbuat berlebihan. Itulah beberapa makna terkait dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sepanjang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju tingkatan yang mulia di sisi Allah, darajat takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kultum atau mungkin kuliah sampai 12 menit ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.